selama pembelajaran di dalam proses daring, dalam jaringan bersama fasilitator, yaitu untuk membicarakan dan apabila bisa nanti tercipta visi dan prakarsa perubahan yang baru di sekolah yang indah dan yang sangat kita cintai ini. Jadi demikian pengantar dari saya persilakan pada Ibu Jenny sekarang. Terima kasih kepada Ibu Agustina Silalahi yang memberikan waktu kepada saya untuk bisa melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat lindungannya lah kita bisa melakukan pertemuan dalam hal diskusi pada pagi hari ini di ruang rapat di ruang rapat lantai 2 SMK Negeri 1 Brastagi. Terima kasih untuk kesediaan kehadiran Bapak, Ibu, Guru hebat semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Brastagi, Bapak Satria Ginting. Yang saya hormati WKS Kurikulum, Bapak Nurdin Bangun. Yang saya hormati WKS Sarana Prasarana, Bapak Anwar Tanjung. Yang saya hormati WKS Humas, Bapak Imamin Subakti. Yang saya hormati WKS Mutu, Bapak Victor Burban. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kajur SMK Negeri 1 Brastagi. Bapak Ibu, adapun tujuan dari pelaksanaan acara kita hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Brastagi. Bapak Ibu, sebelum nanti saya lanjutkan, izinkan saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Saya bacakannya, Bapak Ibu. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu, puisi karya dari Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno.
Jadi Bapak Ibu, dari puisi ini tadi kita bisa melihat betapa Bapak Proklamator kita begitu bangga dan sangat mencintai tanah air Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu, dalam program pendidikan guru penggerak, saya di sini Bapak Ibu bukan maksud untuk menggurui, karena saya di sini Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak ingin menyampaikan apa yang sudah saya pelajari pada beberapa modul yang ada di LMS, di Learning System Management Guru Penggerak. Jadi Bapak Ibu, dari puisi ini tadi, marilah kita melakukan pergerakan dan perubahan itu untuk negeri tercinta kita, Indonesia. Sehingga apa yang menjadi tantangan, problem, masalah dalam proses menuju tujuan dari pendidikan nasional itu bisa kita lalui, bisa kita lewati semuanya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan kita yang terlebih dahulu itu bisa tercapai, Bapak Ibu. Jadi terima kasih saya ucapkan karena sudah mendengarkan puisi ini Bapak Ibu. Jadi bergerak dari sini kita melakukan perubahan, kita belajar sepanjang hayat demi Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lihat di sini pada pendampingan individu 2, kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya di sini Jenny Barus, merupakan calon guru penggerak angkatan 10, dan saat ini saya telah menyelesaikan pembelajaran sampai modul 1.4. Bapak Ibu, saya perkenalkan aktor pendukung untuk PGP angkatan 10, fasilitator saya. Beliau ini yang membimbing dan mendampingi para calon guru penggerak secara virtual, yaitu Ibu Puji Dewi Lestari, SSI SPD. Kemudian ada pengajar praktik saya, tadi juga sudah memperkenalkan diri, yaitu Ibu Permauli Agustina Sinalahi SPD. Dan saya berada di kelas 10.37 BBGP Sumatera Utara. Bapak Ibu, di sini kita review sedikit apa arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru. Jadi di sini visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Visi itu diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan membantu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru di sini, yaitu visi mengenai murid. Karena di konsep kurikulum merdeka kita berpusat kepada murid dan visi tentang pertumbuhan murid. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan berimajinasi. Mungkin saat ini banyak sekali harapan kita terhadap murid kita, khususnya di SMK 1 Brastagi. Namun masih banyak sekali harapan-harapan kita yang belum terwujud dari murid-murid kita, sehingga dalam proses kita menjalani kehidupan di sekolah ini, kita sering mungkin juga kehilangan semangat karena kita merasa telah gagal ataupun belum berhasil. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita akan berimajinasi tentang murid di masa depan. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau kita berimajinasi, kita punya harapan-harapan, cita-cita untuk murid kita. Jadi di sini ada 6 poin. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian kita, warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, jadi dari cita-cita untuk murid ini nanti akan kita koneksikan ke visi sekolah kita SMK Negeri 1 Brastagi. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa menuangkan
apa cita-cita kita untuk murid kita, maka di sini saya akan membagikan sticky notes. Bapak Ibu boleh tuliskan apa harapan ataupun cita-cita Bapak Ibu terhadap murid kita di masa yang akan datang. Terus namanya? Tidak usah. Oh saya. Ini Pak. Udah tegang kalau Pak. Iya. Sambil minum. Minum. Kalau udah tua kita memang agak susah ya kita nyerapnya ini. Belajar lain. Yang ditulis di situ. Yang nomor 1 dulu Bu Jen. Iya, nomor 1 dulu. Oh, bukan semua sekaligus ya? Iya, bukan sekaligus, nomor 1 dulu. Kita memimpikan murid yang. Iya, Ya. Pak. Nggak usah tulis soalnya, jawabnya aja ya. Iya, boleh Pak. Iya. Kalau yang cantik atau yang apa kan? Siapa cepat dapat juara Bu. Udah Bu, udah siap. Dan ini kita akan tempelkan di karton. Pikir mau kamu baca tadi, jangan dulu Jangan dibaca. dibaca. Iya. Tahu nanti aku yang buat. Iya, kita tempel di sini. Kena mau di masa depan anak kamu. Begitu dengan si Anda. Buat dulu besar dulu teh Pak So. Mabuk aku. Kemudian Nanti kan masih edit rekamannya itu. Masih Pak, masih. Sering masuk ke cerita si Depan itu. Langsung. Iya, itu dan Bapak bilang minta jalan Pak. Yes, santai sering sukses. Iya. Nah, sukses. Jangan stres terus selesai. Nah, ini bahaya. Jangan Pak, jangan. Saya siapa? Kamu kita Itu baru pakai itu klinik. Hah? Itu kan ya kan pas. Tapi kalau tenang kau. ikut makan minum Pak Beres kan perlu asisten. Lah, Bicicleta biasanya malah sirih aja juga. Lu dah lihat, lihat kakak. Guru tidak sekolah kalau anak melanggar kecil. oh, Pak Bes, itu terjadi ya Bu? Boleh. Ujian harus begini. Nanti nggak dibayarnya belajar golongan. Kan sepentingnya ini Pak Bes. Baik Bapak Ibu semuanya sudah mengumpul ya. Iya. Sekarang saya akan membacakan hasil dari impian kita terhadap murid kita di masa yang akan datang. Kita memimpikan murid yang, itu tadi statementnya ya. Ini saya bacakan yang pertama, yang unggul dan berkarakter. Ya, ini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sukses ke depan. Oke, selanjutnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan inovatif serta kritis. Ya, ini sudah mewakili dari dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya berkarakter dan terampil dalam bidangnya. Kemudian mempunyai attitude atau sikap yang baik. Yang kedua knowledge atau pengetahuan. Yang ketiga skill, keahlian di jurusan. Ya, ini juga sudah tercakup semua dari dimensi profil pelajar Pancasila, dari hard skill dan juga dari soft skill. Kemudian selanjutnya mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mampu mandiri. Kemudian kita memimpikan murid yang berkarakter baik dan bertanggung jawab. Yang terakhir, berkarakter, makhluk sosial, pendidikan, sekolah adalah yang penting, belajar dan semangat, pendidikan penting ya. Jadi selain sudah mencakup dari dimensi profil pelajar Pancasila, ini juga sudah mencakup dari nilai-nilai kebijakan universal. Jadi sangat luar biasa ya Bapak Ibu harapan kita terhadap murid kita di masa yang akan datang. Dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Bagus jawabannya Pak ya. Hah? Keren. Semua Keren, jawabannya Pak. iya. Intinya memang Bapak Ibu kita selalu berpatokan ke dimensi profil pelajar Pancasila dan juga nilai-nilai kebijakan universal, dan ini semuanya sudah mencakup luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.
yaitu kita percaya bahwa murid adalah, saya bagi lagi sticky notes-nya, sekarang warnanya yang berbeda. Kuning ya. Kuning. Kita percaya bahwa murid adalah Iya, mama saya. Itu. agak tengah dikit biar saya ketahuan aku Oh, nanti. iya, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Jangan langsung ditempel masuknya Siap, begini. Pak. Acak dulu. Iya. Lama dibaca. Iya, jangan langsung ditempel Siap, Pak. Pak. Ketahuan nanti. Tahu salah jawabannya. Iya Pak RT. Iya Bu. Pertama coba pasalnya juga. UJB. Hebat lah. Maksudnya kita Pak. Semua jawaban, Pak. Artinya yang dibuat itu udah mengarah memang ke visi, gitu. Udah bahasa visi ya. Terwujudnya gitu. Iya. Karena memang kita Ibu PP sudah selengkapi 1 bulan. Iya. Hebatnya harus mau tulis ini Bu. Mau pulang dan hebat dia. Kalau kamu punya kuda hebat pasti pimpinan hebat juga. Saya akan percaya. Kawan itu lagi. Ini yang bawah-bawah ini Bu, nomor 1 sama nomor 10 belum muncul. Jadi di hadis ini dibaca lagi ya. Enggak kok Pak, saya ngerti tadi kalau ini kepala ini. Oh, gitu. Ya, baik Bapak guru-guru dan Ibu guru hebat. Kembali kita masuk ke poin 2, yaitu kita percaya bahwa murid adalah generasi yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ya, biasa ya. Oke, kemudian yang kedua, masa depan dan kesuksesan. Selanjutnya, tunas anak bangsa meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Tepat sekali ya. Ini peserta didik ataupun anak didik kita itu merupakan generasi penerus kita nantinya. Kemudian subjek yang harus kita didik mandiri, itu sekali berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, aset yang dapat menjadi pengisi lapangan pekerjaan di masa depan. Kemudian berikutnya, terampil, berkarakter, manusia yang beriman, disiplin, jujur. Kemudian makhluk sosial. Dan yang terakhir, insan yang punya cita-cita dan harapan untuk masa depan. Ya, itu sekali ya Bapak Ibu, bahwa murid kita semua dengan berbagai potensi yang mereka miliki, itu mereka akan bisa menjadi apa saja di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Plus dulu lah untuk kita. Terus dulu. Oh, ya. Ini guru SMK sebelumnya. Pak Emil, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke poin yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kalimatnya itu loh, nampak dia guru-guru kelas atas gitu, guru SD gitu waktu tahu kita. Kelas maupun cium. Bu, jangan dipuji-puji kali lah. Nanti jatuhnya sakit kali nanti. Kalau kelas SD gitu kan tahu kita gimana bahasa gurunya gitu. Ini luar biasa sekali. Mau pensiun pun tidak masalah. Pengalamannya itu loh, kalau yang Belajar pensiun ini supaya mungkin umurnya kalian banyak ya, tapi jiwanya masih semangat. Ini aku seneng duluan. Oh. Ini kesalahan mata ini Pak Mi. Baca pula dulu ke sana. Dicek yang mana?
latihan di Iya. yuk. Berapa? Ibu ini dia bingung coklat, dia Ya, coklat agak lagi. Kalau coklat itu udah apa? Begitu. Oh ya, boleh. Kamu ganggu aja nih. Ada itu form dari Chinese, jadi harus ada surat permohonannya gitu Pak Bisa. Mau bilang itu tadi. Iya. Makasih ya Pak. Turun dah aku lebih pedas Pak Bisa ada jauh pernah minda. Si nomor dulu ya. Belum siap? Yang panjang-panjang kali Bu. Iya. Juara pula. Iya. Kita sini nggak bersaing ini lah. Kalau sama maju. Ini sama kayak ujian PPG Pak, sama-sama lulus. Bukan ujian CPNS Pak, saya mengikut. Iya. Bagi bergerak sama-sama bergerak. Iya, dulu bergerak. Kalau PNS enggak Pak, soalnya di 5 2. Iya. Bersaing dulu, bersaing lah. Lanjut Bu. Lanjut. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, karakter inovatif luar biasa. Ya, ini luar biasa memang kita mengutamakan soft skill terlebih dahulu. Karena dengan anak-anak yang sudah memiliki kedisiplinan, sudah punya karakter, itu mereka akan bisa belajar apa saja secara mandiri dan bisa akan menjadi apa saja sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Yang kedua yaitu tugas pelayanan dan tanggung jawabnya. Ini juga masih tentang karakter ya. Yang ketiga pendidikan karakter. Ya, biasa. Selanjutnya pembentukan karakter murid melalui pembelajaran P5. Ya. Dengan adanya pembelajaran P5 adalah wadah bagi murid kita untuk bisa menampilkan diri mereka secara seutuhnya. Kemudian siswa sebagai pusat utama di sekolah. Ya, betul Bapak Ibu. Siswa adalah pusat kita dalam pembelajaran. Apapun yang kita lakukan itu semuanya berfokus. Iya, betul sekali. Menghamba kepada peserta didik. Cuman terkadang memang kalau kita mendengar kata menghamba, mungkin kita masih berpikir bagaimana pula menghamba kepada peserta didik. Menghamba dalam hal ini kita berpihak kepada kebutuhan dari peserta didik kita. Dan nanti Bapak Ibu untuk program selanjutnya kita akan berbicara lebih luas lagi tentang bagaimana kita menghamba kepada peserta didik kita berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, dan yang terakhir layanan prima kedisiplinan siswa yang profesional dan yang bidangnya masing-masing. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Di sini kita semua adalah guru dari mata pelajaran yang berbeda dan tidak ada yang membuat harus pintar, mapan, inovatif dalam matematika misalnya seperti Bapak WKS Mutu. Ini kita mengutamakan karakter. Baik, Bapak Ibu kita beri aplaus dulu. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Balik semua jawabannya. Ya guys, lumayan lah. Lumayan. Memang bingung. ada tim manajemen mutu sekolah kemarin dikasih juga sama Bapak Kepala Komunitas Berkulu. Itu makanya kalimatnya dari mana gitu ya. Dan Mudah-mudahan sama PSD paham lah. Ujian nak kami pesan. Kalau ada juara ya. Kalimatnya Terus gantian sama Pak Bangun. Di bawah, di bawah.
Tidak. Ada. Mungkin kurang terbaik. 3, 4, 5, 6. 6. Ada yang kualifikasi Bu. Oh iya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pernyataan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk meraih kesuksesan. Ya, betul. Namun pada prosesnya memang Bapak Ibu ada banyak sekali tantangan yang mereka hadapi para peserta didik kita. Untuk bagaimana mereka bisa menjadikan pendidikan itu sebagai jembatan mereka untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Yang kedua, sekolah adalah jalan untuk mencapai tujuan kesuksesan. Betul. Yang ketiga, pendidikan adalah hal yang utama demi masa depan mereka. Betul. Kemudian keberhasilan diperoleh dari usaha kerja keras dan karakter. Betul. Pendidikan adalah satu-satunya yang dapat mengubah masa depan menjadi lebih baik. Ya, setuju Bapak Ibu. Selanjutnya, tempat menata ilmu untuk persiapan masa depan. Luar biasa. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Durasi. Gak ada detik-detik, gak ada. Durasi yang sama. Oke Bapak Ibu, Nanti kita saya akan terakhir Dai Pak. Oh, Terakhir baca nanti. Oh. Yang nomor berapa sekarang Bu Jen? yang nomor 5 Pak. Jika warga di sekolah ini yakin untuk Bapak Ibu, sekarang kita lihat pernyataan kita. Warga di sekolah ini yakin untuk dapat memberhasilkan siswa dengan cara berkolaborasi. Tepat sekali Bapak Ibu. Kolaborasi ini merupakan salah satu peranan kita sebagai guru. Sekolah yang hebat itu tidak bisa diciptakan hanya oleh satu orang atau beberapa orang saja, tetapi sekolah yang hebat itu akan tercipta jika ada kerjasama ataupun kolaborasi. Kemudian yang kedua, siswa belajar mandiri, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Ini Bapak Ibu, kalau siswa kita sudah mandiri, itu mereka pasti akan bisa menjadi siswa yang kreatif, inovatif, dan karakter yang dia miliki itu akan membuat kita sebagai guru bisa menjalani proses dari belajar mengajar di dalam kelas itu menjadi lebih aman, menyenangkan, dan positif. Kemudian yang ketiga, mendapatkan masa depan yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Itu selanjutnya, memberikan yang terbaik kepada murid akan membawa keberhasilan
bagi mereka. Betul Bapak Ibu, terutama di saat ini kita di kurikulum Merdeka, SMK 1 Prestagi juga sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Ini Bapak Ibu, kita mau tidak mau memang harus melakukan perubahan itu. Memang melakukan perubahan itu sulit, tetapi sebetulnya nanti kalau kita sudah mau saja berubah, kita jalani prosesnya. Kalau misalnya ada kegagalan ataupun tantangan yang kita hadapi itu tidak membuat kita menjadi mundur, nanti kita akan merasakan, menikmati hasilnya, dan kita akan ketagihan gitu ya, oh aku harus melakukan perubahan lagi. Ternyata perubahan itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Selanjutnya dapat mewujudkan mimpi-mimpi anak didik kita dengan berkolaborasi. Pertama. Kemudian yang terakhir, bahu-membahu memberikan pelayanan terbaik untuk generasi bangsa ke masa depan demi cita-cita bangsa. Super sekali ya Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk jawaban yang ada di layar kita. Baik Bapak Ibu, dan kini kita sampai di pernyataan yang terakhir. Kata saya Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Ini udah ubah dulu. masih muda ya Pak. Oh, pakai apa Pak? Selain foto gitu pakai filter. Emis kan. Tahu salah satu kenapa itu laris? Gara-gara video yang ditampilkan oleh itu semua bergerak apa? Punya filter. Jadi ganteng cantik semua di sini. Hilang semua kerutannya ya Iya, Pak. iya. Tapi kalau pakai iPhone nggak pas dengan aslinya. Produknya produk negara mana gitu Pak. Tidak semua Bu, Baik Pak, ya kita lanjut yang terakhir ya Bapak Ibu. Kalimat rumpangnya yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan kerjasama, kolaborasi, dan kerja keras akan menimbulkan dampak positif bagi sekolah dan didik kita. Selanjutnya, tugas kita sangat mulia. Mari kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, apa yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas akan memperoleh hasil yang baik buat anak-anak kita. Yang memang tulus dan ikhlas ini juga sangat diperlukan. Karena terkadang Bapak Ibu di sela istirahat kita juga kita masih terkadang mengurusi urusan sekolah ya Bapak Ibu. Jadi butuh keikhlasan dan juga ketulusan. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan siswa masih banyak tantangan yang dihadapi, maka perlu ada visi yang sama. Tepat sekali seperti yang hari ini kita akan diskusikan bagaimana nanti kita akan mereview kembali visi SMK Negeri 1 Prestagi. Dan yang terakhir, anak didik kita adalah aset generasi penerus anak bangsa yang perlu kita didik dan arahkan agar mereka mandiri. Setuju sekali Bapak Ibu. Dalam konsep kurikulum Merdeka, guru itu ibarat seperti petani ataupun tukang kebun. Bagaimana seorang petani atau tukang kebun
menanam tanaman di ladang Bapak Ibu, misalnya menanam jagung atau padi. Yang tumbuh itu tidak hanya jagung dan padi, tapi diselingi dengan ada rumput-rumput, kemudian juga ada hama, apalagi kalau di tanah karo ini kita tanam jeruk, banyak sekali hama yang juga datang. Sehingga petani itu pasti akan merawat tanaman-tanaman tersebut, menyiapkannya, membersihkannya dari rumput, kemudian juga mencari pestisida apa yang cocok, dan dengan sabar mereka akan terus menuntut atau mengikuti bagaimana tinggal hasil yang ada. Demikian kita juga guru seperti itu, dengan beragamnya karakter peserta didik kita Bapak Ibu tidak bisa kita samakan bagaimana kita menangani mereka. Kalau ada kenakalan-kenakalan mereka atau hal negatif yang mereka lakukan, kita akan memberikan bimbingan, arahan. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, kita bagaimana menghamba kepada peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat yang sudah menuliskan kalimat rumpang dari cita-cita kita akan murid di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, dari ini semua kesimpulan dari 6 kalimat rumpang ini Bapak Ibu akan kita selaraskan ataupun akan kita koneksikan dengan visi SMK Negeri 1 Brastagi. Tentunya tadi dari pernyataan-pernyataan ini sudah terkandung di dalamnya dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian juga ditambah dengan nilai-nilai kebijakan universal dan juga harapan-harapan kita, sehingga nanti sebentar lagi kita akan berbicara bagaimana caranya supaya nanti apa yang sudah kita tuliskan ini bisa terkandung di dalam visi, dan kita juga akan melakukan perubahan kita untuk bisa mewujudkan visi. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan visi dari SMK 1 Brastagi. Yang terbaru. Iya Pak, ini yang terbaru. Yang diminta sama Pak. Iya, semalam saya minta sama Romina. Ini adalah visi misi SMK Negeri 1 Brastagi yang terbaru. Jadi Ibu pengajar praktik sudah ada revisi sebelumnya karena sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi ini adalah visi dari SMK 1 Brastagi. Bapak Ibu, kita baca visinya. Ini yang terbaru Pak. Ya, sistem lulusan Boeing. Pak, bukannya yang terbaru di luar itu Pak, ada Ini yang terbaru. ini yang terbaru kan? Ini yang sudah kita laporkan ke tadi kemarin. Oke, jadi kita review visi kita ini. Jadi visi sekolah kita. Buka kurikulum. Baik Bapak Ibu, saya bacakan visi sekolah kita. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, unggul, berkarakter, berwawasan global, dan berjiwa entrepreneur. Ini adalah visi SMK 1 Brastagi revisi terbaru. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini
sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Seperti tadi yang sudah kita buatkan di kalimat lengkap ini Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah lah. Sudah mencapai. Kalau ini tercapai ya sudah luar biasa Biasa gitu. lah, entrepreneurnya berkarakter. Artinya yang kita tulis tadi itu sudah tercover di sini. Sini, ya. Karena ada yang kita cover di sini. Udah nanti Yang dia sama-sama dicek sama global. kepala sekolah ya kan? Karena itu sudah dievaluasi lagi kan. Yang kita tulis tadi ada nggak yang tertulis di sana? Berkarakter. Ada. Unggul ada. Unggul ada. Kalau dia ada. Kalau dia udah. Wawasan global ya. Berwawasan global dan berjiwa entrepreneur. Jadinya berwawasan global ini menguasai teknologi yang sekarang. Iya. Terus mengikuti lah. Iya, Mengikuti perkembangan zaman Iya, dunia. pebisnis. Nah, kalau entrepreneur berbisnis lah ya. Bisnis ya. Karena kita SMK. Pas ya. Nah, mantap itu. Mencari akhlak dan betul berkarakter ya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada yang tambahkan dari yang kita masuk dari Bapak dan Ibu tadi, ada yang memang belum tercover di situ, masih bisa kita tambahkan gitu. Iya, adakah? Kayaknya kalau udah tercover berarti ini, atau ada yang dikurangi juga boleh. Boleh. Nah, gitu Iya. dia. Karena ini berarti kan cita-cita kita. Iya. Kita mewakili semua sekolah, semua warga sekolah ini. Iya. Makanya tadi kita harapkan BP ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti hasilnya bisa kita Kita komunikasikan lagi. Dan Udah ya? Saya pikir sudah ada semua. Pak, boleh saya kasih masukan? Oke, silakan. Tapi nanti ini bukan keharusan, cuman di sini saran nih ya, saran Pak. Pada kata unggul, Ah, unggul. Bagaimana kalau kita tambahkan di situ unggul sesuai dengan potensi? Karena unggul ini kan beserta diri kita ini unggul berbeda-beda, mereka unggulnya dalam bidangnya beda-beda begitu. Jadi gimana kalimatnya masuk redaksi lagi gimana? Berharap mulia unggul sesuai potensi gitu, Pak. Cuma ditambahkan sesuai potensi saja. memang gini, pertama apakah memang kegiatan ini harus ada yang dirubah? Tidak juga. Tidak juga ya. Iya. Tapi menurut saya unggul itu nanti yang membedakannya di misi. Di misi nanti dia lihat saja, di misi dan di tujuan sekolah. Di situ Di situ dijelaskan lagi, dirinci lagi dia. Karena ini kan umum dia masih, visi ini masih umum dia gitu. Iya, jadi Tapi kalau memang harus dirubah hasilnya dengan kegiatan ini, kita cari gitu. enggak Pak. Enggak.